Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Atullah dari kelas A dengan NIM 3411191135 akan menjelaskan tentang CDR dan VLSM. CDR itu merupakan singkatan dari Classless Interdomain Routing. CDR ini menggunakan metode subnetting yang hanya menggunakan satu subnet max saja, tidak lebih. Biasanya juga disebut sebagai supernetting. Supernetting ini adalah teknik pembagian alamat IP ke dalam beberapa kelas. Jadi lebih banyak bisa diterima oleh host dan subnetnya. Kemudian CDR menggunakan mekanisme routing atau membagi alamat-alamat IP ke dalam jaringan ke dalam beberapa kelas. Seperti kelas-kelas ini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian CDR ini mempermudah penulisan notasi subnet mask agar lebih ringkas. Kelas yang ada dalam CDR ini seperti yang disebutkan sebelumnya ada 3, kelas A, kelas B, dan kelas C. Ini beberapa konfigurasinya, jumlah hostnya, CDR-nya slash keberapa, dan angka subnet masknya. Cara menghitung. Kelas C menghitungnya dari slash 25 sampai slash 30 hanya menggunakan oktet keempat. Oktet keempat yaitu dalam alamat IP jika diubah ke binar akan terdapat 4 oktat. Oktat pertama, oktat kedua, dan 3 dan keempat. Kelas C dihitung hanya dengan mengubah oktat terakhir saja. Kelas B menggunakan CDR slash 16 sampai dengan slash 24. Kelas B ini menggunakan oktat ketiga dan keempat. Jadi untuk mengubah atau mengkonfigurasi alamat IP-nya harus menggunakan oktat ketiga dan oktat keempat. Kelas A menggunakan slash 8 sampai slash 15, menggunakan oktat kedua, 3, dan 4. Jadi kalau ingin mengkonfigurasi kelas A harus menggunakan 3 oktat ini. Kelas C, contoh, diketahui alamat IP 192.168.1.0/26. 126 subnet max-nya yaitu 255.255.255.1.192 atau full 1 di oktat pertama, full 1 di oktat kedua, full 1 di oktat ketiga, dan 2 angka 1 di oktat terakhir, sisanya 0. Cara menghitungnya gimana? Yang pertama, kita harus mencari jumlah subnet terlebih dahulu dengan rumus 2 dikali X, di mana X merupakan banyaknya angka 1 pada oktat terakhir. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, kelas C hanya menggunakan oktat terakhir saja dalam penjumlahannya, dalam cara menghitungnya. Jadi angka 1 pada oktat terakhir berjumlah 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti IP ini memiliki 4 subnet. Kemudian mencari jumlah host per subnet dengan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y itu merupakan banyaknya angka 0 pada oktat terakhir. Di sini terdapat 6 angka 0, berarti 2 pangkat 4 dikurang 2, 2 pangkat 6 dikurang 2, 2 pangkat 6 hasilnya 64 dikurang 2 sama dengan 62 host. Berarti per subnet memiliki 62 host. Selanjutnya, mencari blok subnet. Blok subnet, cara mencarinya 256 dikurangkan nilai oktat terakhir. Nilai oktat terakhir di sini yaitu 192. 256 dikurang 192 sama dengan 64. Cara mencari blok subnetnya dengan menggunakan kelipatan 64 dimulai dari 0, yaitu 0, 64, 128, dan 192. Setelah itu kita menuliskannya dalam tabel subnetnya dengan menggunakan blok subnet 192 dalam 810, ini 64, 128, 192 sesuai dengan blok subnet yang sudah dicari tadi. Kemudian host pertama ditentukan dengan cara menambahkan 1 di angka terakhir alamat IP. Seperti ini, 192.168.1.1, 192.168.154, 192.168.1.192, dan seterusnya. Host terakhir
yaitu cara mencari host terakhir dengan menambahkan subnet dengan jumlah host per subnet. Jadi 0 ditambah 62 tadi. Jadi host terakhirnya mempunyai alamat IP 192.168.162. Begitu juga seterusnya 192.168.126 dan selanjutnya. Kelas B menggunakan cara yang hampir sama dengan sebelumnya. Akan tetapi ini menggunakan oktat ketiga dan keempat. Jadi sini menggunakan 2 oktat. Yang pertama ada contoh, diketahui alamat IP 172.16.00/25. 125 menggunakan subnet mask dengan akhiran 128. Ini merupakan binarnya. Seperti yang tadi telah dijelaskan, mencari jumlah subnet 2 pangkat X, di mana X adalah angka 1 pada oktat ketiga dan keempat sesuai dengan konfigurasi kelas B-nya. 2 pangkat 9, 912. Jadi caranya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kelas A juga seperti itu cara mencarinya. Kemudian VLSM. VLSM adalah singkatan dari Variable Length Subnet. Metode ini memberikan alamat IP lebih dari satu subnet mask. Berbeda dengan CDR yang sebelumnya, VLSM ini memberikan alamat IP lebih dari satu subnet mask. Dan metode ini juga lebih struktur dari metode CDR yang sebelumnya. VLSM dapat mengurangi jumlah IP yang terbuang. Jadi ada alamat IP yang tidak bisa digunakan, tetapi tidak diapa-apain gitu. Dibiarin aja seperti itu sama sistem CDR-nya. Nah, pada metode VLSM ini alamat IP yang terbuang akan berkurang. Jadi dia akan memfokuskan untuk menggunakan semua alamat IP yang bisa digunakan oleh sistem. Nah, VLSM ini merupakan peningkatan dari teknik subnetting lama, yaitu CDR. Cara menghitungnya yang pertama kita harus mengetahui dulu alamat IP dan slash CDR-nya dan mengetahui LAN keberapa yang kita gunakan. Di sini contohnya menggunakan LAN kedua, yaitu dengan 64 host. Kemudian cari hasil pemangkatan yang lebih besar atau sama dengan 64 host yang tadi. 2 pangkat 6 merupakan 64 hasilnya. Angka 6 ini yang merupakan hasil dari pemangkatan 64 jadikan jumlah 0 di oktat terakhir sesuai dengan slash 24-nya tadi. Jadi subnet masknya itu full 1 di oktat pertama, full 1 di oktat kedua, dan full 1 di oktat ketiga. Nah, di oktat terakhir ini punya 6 angka 0 seperti hasil pemangkatan yang sebelumnya. Jadi alamat subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Kemudian cari IP range dengan mengurangi subnet mask default atau 255.255.255.255 dengan subnet mask dari IP address ini. Didapatkan hasilnya di sini 00063. Setelah itu mencari broadcast IP. Broadcast IP ini dengan menjumlahkan IP address yang diketahui di awal dengan hasil IP range yang dikurangi sebelumnya. Jadi 192.168.10 dikurangi 00063, hasilnya 19 ditambah barusan. Hasilnya 192.168.163. Cara mencari range blok subnet di VLSM dengan 256 dikurangi oktat terakhir. Di sini oktat terakhir 192, berarti 256 kurang 192 sama dengan 64. Menggunakan kelipatan 64 lagi untuk mencari blok subnetnya. Jadi 0, 64, 128, 192. Kemudian didapatkan hasil subnet 192, 168, 10. Host pertamanya 1, host terakhirnya 62. Broadcastnya dilakukan di IP 63 dan subnet masknya 125.5.255.255.255.92. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.